Halo semuanya, kembali lagi ke perkuliahan Bisnis Intelijen ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk membuat tabel dimensi yaitu tim karyawan ya. Jadi sesuai dengan skema yang kemarin. Sebentar. Nah, sesuai dengan skema yang kemarin, jadi ada 4 tabel dimensi. Yang pertama adalah dim karyawan, yang kedua dim produk, dim cabang, dan dim waktu. Nah, teman-teman pertemuan sebelumnya sudah buat dim karyawan, tugasnya itu dim produk, ya. Jadi untuk dim cabang ini sama dengan dim produk dan dim karyawan, yang sedikit berbeda adalah untuk tabel dimensi adalah dim waktu, ya. Nah, karena di sini kita perlu untuk menghitung hari, kuartal, bulan, dan tahun. Ya, jadi kalau yang tabel dimensi yang lainnya itu hanya mengambil dari tabel transaksi ya, atau LTP-nya yang ada, nah itu di-join-kan ya dengan menggunakan stream lookup ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat tabel dimensi waktu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi kita langsung aja ke Pentaho-nya ya. Nah, ini halaman yang sebelumnya, jadi kita file new aja, new transformation ya. Nah, jadi di sini kita sudah uh, memiliki. Nah, jadi step yang kita perlukan adalah generate row. Nah, di sini fungsinya kalau saat ini kita akan gunakan untuk membuat tanggal ya. Jadi misalnya namanya tanggal, limitnya kita buat aja misalnya 10.000. Nah, name-nya apa? Tanggal, nama fieldnya, tipenya di sini adalah date ya, formatnya kita sesuaikan. Kalau saya gunakan ini biar mau date ya. Selanjutnya decimal group value-nya. Jadi value-nya ini dimulai sesuai dengan ini datanya. Jadi data transaksinya dari tanggal berapa. Coba kita lihat, nah di sini dari tahun 2008 ya, bulan 1. Nah, jadi 2008 01 01. Kita hapus, kalau sudah oke. Nah, coba kita preview. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi 2008 1111 ya. Jadi masih belum ikut tanggalnya, artinya belum 2018 01 2008 0102. Nah, untuk dapat membuat itu, jadi kita tambahkan step lagi satu. Nah, kita gunakan add square ya. Add square. Nah, ini sama juga ya. Jadi add square itu ya kayak sesuai penjelasan ini untuk membuat uh, angka atau increment ya, auto increment ya. Jadi nanti ini akan kita gunakan untuk menambah tanggalnya itu. Jadi tanggal 01 nanti ditambahkan dengan increment 1, otomatis nanti jadi 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mulai dari 0. Jadi start add value-nya itu 0. Oke. Nah, coba kita preview. Nah, udah ya. Kita ubah namanya. Dulu ubah namanya. Misalnya tanggal selanjutnya.
Nah, oke. Nah, kalau sudah di sini untuk menghitung tanggal, selanjutnya untuk menghitung kuartal, untuk menghitung hari, bulan, dan tahun, nah baru kita gunakan yang namanya kalkulator. Nah, kalkulator ini fungsinya ya untuk sama seperti kalkulator ya untuk penjumlahan. Ya, jadi tambahkan hop dulu. Nah, kalau sudah di sini kita ubah namanya menghitung hari. Kayak judul lagi aja. Menghitung hari. Nah, field yang pertama itu coba kita lihat di sini. Jadi ada hari ya, kuartal, bulan, dan tahun. Nah, jadi yang harus kita buat di awal itu adalah tanggal ya. Tanggal. Nah, di sini ada calculation-nya, jadi dia menghitung. Nah, ini ada banyak pilihannya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kalau untuk menghitung tanggal, jadi date A plus B ya. Nah, kalau sudah, field-nya itu kita pilih yang ini tanggal. Jadi tanggal ini diambil dari tab tanggalnya ini. Ya, field B-nya itu adalah tanggal selanjutnya yang diambil dari tab tanggal selanjutnya. Ya, value tipenya ini adalah date. Terus selanjutnya conversion-nya adalah, nah itu dia, year, month, dan date ya. Oke, nah, coba kita preview dulu. Nah, di sini baru dia mau ya. Jadi 2008, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai dengan 31, baru dia lanjut ke bulan 2 ya, ke Februari. Kita lihat Februari sampai, nah 28, sorry, 29, ya benar, nah, harusnya benar keseluruhannya ya. Kita close. Kita kembali lagi ke kalkulator. Nah, kalau sudah ada tanggal, baru selanjutnya kita buat kuartal. Sebelum kuartal kita buat tahun dulu ya. Jadi tahun ini diambil dari nah ini year of data ya. Nah, ininya kita menggunakan field tanggal. Ya, tipe datanya itu adalah integer. Oke. Nah, coba kita preview. 2008, 2008, 2008. Oh, salah saya mengambil ininya. Coba saya ubah tanggal. Nah, tahun tanggal selanjutnya. Oke ya, coba lagi 2 kali. Nah, tanggal baru. Jadi harusnya adalah ngambil year of date A-nya ini dari field yang kita buat di sini. Ya, karena kalau kita buat kita ngambilnya dari field yang ada di step tanggal, nanti dia akan nggak mau ikut kayak tadi. Ya, jadi jangan ngambil tanggalnya ini. Jadi di sini fieldnya dibuat yang berbeda dengan field-field yang lain. Ya. Nah, ini ada tanggal baru. Oke. Nah, coba kita preview. 2008, 2008, oke. Tadi masih 2008. Nah, ini udah mau lihat 2009. Ya. 2009, coba lihat 2010. Nah, udah mau 2010. Kalau tadi masih 2008. Stop. Nah, tahunnya sudah. Kalau sudah tahun, baru kita membuat kuartal. Ya.
Nah, kuartal INT ini kita ambil calculation-nya itu adalah kuartal of date A ya. Terus field yang kita ambil adalah tanggal baru. Tipe datanya itu integer. Nah, kalau sudah kuartal INT, kita buat yang namanya kuartal konstanta ya. Kuartal konstanta. Nah, ini tipenya adalah set. Nah, set field to konstanta value A. Oke. Nah, ini kita kasih key aja ya. Datanya integer juga. Nah, kalau sudah kita oke, kita lihat preview. Nah, ada error nih. Coba kita cek dulu. Kita lihat errornya. Code conversion to oke. Nah, ini dia. Nah, udah. Sudah mau untuk ada key on. Key. Nah, kalau sudah, jadi ya, jadi kalau udah berhasil nih dari kedua field kuartal integer dan konstanta itu akan menghasilkan field yang namanya kuartal ya. Jadi ini adalah hasil penggabungan antara kuartal INT dan konstanta. Jadi apa namanya, tipe calculation-nya itu A plus B ya. Yang A itu adalah kuartal konstanta dan yang B itu adalah kuartal integer ya. Kalau sudah oke, coba kita preview. Oke, apa errornya? Code convert string to number ya. Close. Nah, mau dia key 1 ya. Di kuartal 1, kuartal 2 ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya. Oh, sudah. Stop. Nah, ya, jadi kita sudah dapat tanggal baru, tahun, kuartal, kuartalnya ya. Nah, selanjutnya kita buat bulan, teman-teman. Jadi bulan di sini itu diambil calculation-nya itu adalah month of date ya A. Nah, diambil dari tanggal baru ya. Tipe datanya ini adalah integer ya. Selanjutnya hari. Hari ini adalah yang kita ambil day of month ya. Oke. Bisa day of month. Coba kita ubah ya ke day of week ya. Oke. Nah, field-nya adalah tanggal baru. Tipenya sama dia saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba preview. Nah, ini jadi 3, 4, 5, 6 ya. 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jadi dapat dia harinya. Ya, jadi kalau 3 ini hari apa namanya? Rabu ya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, gitu. Kalau sudah kita plus ya, mungkin bisa ditambahin lagi satu yaitu tanggal. Sorry, kita tambahkan tanggal lagi satu. Kalau tadi ada hari, ini ada tanggal, hari. Jadi kita mau ngambil ininya, day of month. Nah, jadi ini diambil dari tanggal baru ya, tipe datanya 3. Nah, kalau yang field yang tanggal hari ini adalah ngambil tanggalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 31 ya. Jadi bulan berikutnya lanjut lagi. Kalau sudah close saja. Jadi kalau sudah kita baru sekarang membuat apa namanya harinya. Kita menggunakan namanya data grid ya. Nah, data grid. Jadi di data grid ini kita buat bulan. Nama bulan. Kalau tadi kan bulannya kan masih ini tuh masih berupa angka. Nah, sekarang kita buatkan nama bulannya. Nama fieldnya adalah bulan angka ya. Satunya adalah integer. Yang kedua nama bulan. Datanya adalah string. Ya, kalau sudah datanya kita isiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, baru kita isiin field nama bulannya. September, Oktober, November, Desember. Nah, sudah oke ya. Nggak perlu kita preview. Kalau sudah, baru kita joinkan dengan kalkulator ini. Jadi gunakan stream lookup. Stream lookup. Kita buatkan hook baru. Ya. Jadi nggak hanya tabel ya yang teman-teman bisa joinkan di sini, tapi antara dua step ini juga bisa. Nah, kalau sudah, kita ambil nama bulan. Field yang mau kita ambil apa? Yaitu bulan ya. Lookup fieldnya adalah bulan angka. Field yang mau diambil adalah nama bulan. Ya, oke. Terus kita preview. Nah, dapat nih Januari, Februari, Maret, ya, April. Kalau sudah close ya. Nah, untuk harinya kalau mau dibuatin juga sama. Jadi kita tambahkan tadi apa namanya data grid. Ya, data grid. Sini nama hari. Fieldnya adalah hari angka. Tipe datanya adalah integer ya. Yang kedua adalah nama hari. Tipe datanya adalah string. Sudah isi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama harinya ini Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Nah, sekarang kita look up lagi. Ya, buatkan hook-nya. Nah, string look up. Hari. Yang mau di look up adalah nama hari. Ini adalah hari. Ini hari angka, diambil adalah nama hari. Oke, kalau sudah kita coba review. Nah, berarti dapat nih Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini jadi kalau ketika nanti kita mau visualisasi data, kita lebih gampang, jadi nggak perlu cari tahu harinya itu apa. Jadi sudah ada nama hari dan bulannya dan juga tahunnya. Jadi lebih memudahkan kita untuk melihat data. Jadi misalnya per hari itu yang paling banyak jumlah transaksinya di hari apa, bulan apa, tahun apa. Nah, itu akan lebih apa istilahnya akurat ya. Jadi informasinya itu lebih uh, uh, apa namanya lebih dalam. Ya kalau misalnya kita hanya menggunakan angka atau tanggal itu bisa saja sih. Tapi kalau mau nama harinya juga bisa dan nama bulannya. Nah kalau sudah close, di stop. Nah untuk selanjutnya ini kan sudah nih baru kita buatkan uh, apa lagi isinya. Jadi hari sudah, kuartal sudah, bulan sudah tahu. Nah kita buatkan untuk primary key itu namanya SK waktu ya. Kembali lagi ke sini. Nah, untuk membuat SK waktu ya, jadi kalau kemarin itu kita gunakan @sequence ya. Jadi primary key-nya itu hanya angka 1 sampai dengan ya, jadi increment ya 1 2 3 4. Nah, kalau sekarang kita apa namanya gunakan code sedikit ya. Jadi kita ngoding sedikit yaitu menggunakan ya apa nah ini modify JavaScript value ya. Jadi kita ngoding sedikit di sini. Nah, di sini kita ya sama untuk seperti JavaScript jadi membuat variabel dan sebagainya. Nah, kalau kemarin di apa namanya di tabel dimensi karyawan itu primary key-nya hanya 1, 2, 3 atau kalau di MySQL tuh disebutnya auto increment ya. Nah, namun kalau di sini di SK waktu maksudnya dim waktu kita akan membuat primary key SK waktu ini itu mengambil beberapa field ya. Jadi mengambil beberapa field dari hasil apa namanya transformasi data yang kita lakukan ya. Jadi kita menggunakan modify JavaScript value ya. Nah, kita sambungkan dulu, kita buatkan hook-nya dulu ya. Nah, ini kita ubah jadi SK nah, jadi di sini kita buatkan variabel dulu SK waktu sama dengan diambil dari tahun ya. Di tahun. Nah, tahun ini dikali dengan 10.000 ditambah bulan dikali dengan 100 ditambah hari. Sudah titik koma. Nah, untuk mengambil variabelnya ini atau hasilnya ini adalah menggunakan get variabel. Nah, ada nih ubah
tipenya jadi integer. Oke, coba kita preview. Yep, 2018, 2008 13 ya. Oke. Oh, ini agak salah sedikit. Sorry, salah. Jadi ngambilnya itu untuk harinya itu adalah tanggal hari ya. Terus karena nggak unik nanti dia kalau pakai hari, ada yang sama nanti. Oke, preview. Nah, ini baru ini kan 2018 karena dia ngikutin tanggal di belakang. 2008 ya, 01 ya, 101 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai dengan 30. Nah, jadi selanjutnya ikutnya dulu. Oke, kalau sudah plus, stop ya. Nah, kalau ini sudah, baru kita gunakan yang namanya apa namanya, select value ya. Jadi di akhir kita gunakan select value. Select value ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk memfilter apa saja value yang akan kita ambil. Tarik hopnya ya. Filter. Yuk, biasanya itu saya. Jadi apa aja yang mau diambil? Coba kita lihat ini SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun. SK waktu ya. Jadi kontrol apa. Itu hari. Harinya kita pakai hari tanggal saja ya, tanggal hari. Nah, selanjutnya kuartal, bulan, tahun. Bulan, tahun. Iya, sudah dapat, sisanya kita del. Setelah waktu, tanggal hari, kuartal, bulan, dan tahun. Oke, buat kita preview. Oh, bulan 123 ya. Terus bulannya kita ambil yang ada nama bulannya ya. Bulan kita ambil ini apa tadi? Nama bulan. Oke, sudah kita preview lagi. Nah, udah Januari. Nah, kalau sudah, yang paling akhir itu baru kita gunakan yang namanya output ya. Output tabel. Nah, fungsinya apa? Udah tahu kan pasti, untuk kita ini kita jadikan tabel ya. Nah, tabel output koneksinya apa? Kita pakai pola ya. Target skemanya apa? Di waktu ya. Centang STL. Nah, ini SK waktu ini apa? Kita ubah aja menjadi int integer ya. Ini ubah aja jadi varchar. Kuartal, varchar 5, misalnya 6 bulan, varchar 10. Nah, SK waktu kita ubah hari, kuartal misalnya. Kuartal 6 bulan, 3 bulan. Ya, coba kita lihat skemanya hari, kuartal, tahun bersama, skip, oke, ya, close, oke, baru kita run. Oke, ini waktu.
Ada yang merah. Dan kena kolom tanggal hari input list. Kita bahin sini. Jadi fieldnya harus sama. Hari bulan. Sorry, kiriman tanggal hari. Nama bulan, kiriman itu hari bulan. Oke. Nah, coba kita skip. Oke, masih ada yang salah ini. Ya, coba SK waktu kuartal tahun. Ya, oke. Ya, sekarang. Nah, sukses. Jadi, ketika teman-teman membuat tabel outputnya, jangan sampai salah ya. Jadi, sama field yang di akhir ini, ya. Jadi, kalau di sini adalah filter fieldnya itu harus sama dengan yang nanti kita eksekusi query-nya, karena dia insert tabel, insert data. Jadi, insert itu. Jadi, kalau ada salah nama tabelnya tidak sesuai, nah ini juga akan bermasalah dari sini, ya. Jadi jangan sampai nah itu tadi. Jadi permasalahannya adalah tadi ketika saya membuat statement di sini, ya, jadi itu nggak sama nama fieldnya dengan yang ada di step filter field, ya. Jadi harus saya rename dulu, saya sesuaikan namanya, baru nanti uh, apa namanya di sini juga saya sesuaikan dengan filter field yang di akhir ini. Nah, kalau sudah, baru nanti kita bicara. Ya, jadi dia halnya dia itu sama seperti insert ke dalam tabel. Jadi kalau nama tabelnya berbeda, nama fieldnya berbeda di sini, nah dia akan error. Ya, jadi harus disesuaikan. Kalau sudah baru jalan, jadi hasilnya nggak ada error lagi, centang semua, centang hijau. Nah, baru kita coba lihat ininya, hasilnya, ya. Nah, di sini kita buka PHP admin. PHP admin, sorry, localhost ya. Localhost. Oh, nah, kalau sudah lihat di PHI olah. Nah, ini sudah terbentuk di waktunya. Kita lihat datanya. Ini ada datanya. Ya, jadi SK waktunya hari, kuartal, bulan, dan tahun. Ya. Ini fieldnya berapa? 10.000. Tuh. Oke. Jadi itu cara untuk membuat dim waktu, ya. Nah, untuk dim cabang, dim karyawan, dim produk, dan dim cabang, saya mohon teman-teman buat sendiri, karena kan nggak terlalu berbeda lah dengan dim karyawan. Saya rasa teman-teman bisa. Nah, untuk dim waktunya, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah di videonya ini, ya, supaya kalau ada bingung ya tinggal ditonton aja. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa chat saya atau bertanya ke saya. Nah, Tungkare, kalau nggak ada halangan saya balas ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi harapannya teman-teman buat dim waktunya, ya. Nanti kalau sudah buat dim waktunya, baru nanti saya buatkan lagi untuk yang ini, tabel faktor faktanya, tabel fakta penjualan, ya. Jadi dim waktunya teman-teman buat, teman-teman ikutin langkah-langkahnya di sini. Kalau memang ada yang masih kendala, bisa langsung hubungi saya. Oke. Nah, sekian dulu untuk pertemuan
pertemuan hari sekian dulu untuk, eee, sekian untuk, apa namanya, pertemuan kali ini, ya. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau memang ada kendala dan lain sebagainya bisa WA saya.